satelit 125 menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami, jiwa roh kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Berkatilah setiap pendengar satelit saat ini ya Tuhan, agar hidup mereka penuh dengan berkat dan menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini judulnya adalah Keluarga Allah. Kita akan belajar dari kitab Efesus pasal 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bahwa gereja di Efesus, orang-orang percaya di Efesus disebut oleh Rasul Paulus sebagai anggota keluarga Allah. Jemaat sebagai bagian dari kawan sewarga dari orang-orang kudus yang tersebar di berbagai tempat. Dimanapun saudara dan saya, artinya bukan hanya orang Efesus saja sebagai keluarga Allah, tetapi semua orang percaya di berbagai tempat adalah keluarga Allah. Di mana keluarga Allah ini dibangun di atas dasar yang sama, di mana Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Haleluya. Nah, saya dan saudara artinya bersaudara dimanapun saudara saat ini berada. Sekalipun kita berbeda tempat, berbeda denominasi, berbeda suku, dan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang kita punyai, tetapi kita adalah saudara di dalam Kristus. Sebagaimana kita juga disebut sebagai anak-anak Allah, makanya kita juga bersaudara. Masing-masing kita bersaudara karena kita anggota keluarga Allah, di mana Allah adalah Bapa kita. Saudaraku, Paulus juga mengingatkan Timotius di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 agar memperhatikan cara hidup sebagai keluarga Allah. Jadi kita juga harus memperhatikan cara hidup kita sebagai keluarga Allah. Karena apa? Karena mempertahankan reputasi Bapa kita, Allah kita sebagai Allah. Allah adalah Bapa kita, maka kita juga harus hidup seperti Bapa kita. Dikatakan demikian. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi Rasul Paulus sudah memberikan hal-hal yang perlu bagi Timotius untuk mengatur apa yang harus dilakukan oleh jemaat. Di mana pada waktu itu Timotius juga sedang menjadi gembala di Efesus. Dia apa yang instruksi yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius ini supaya dia mengerti bagaimana keluarga Allah itu harus hidup. Nah, jikalau kita adalah saudara, anggota keluarga Allah, jangan lagi kita dibatasi oleh sekat-sekat organisasi. Ingat itu. Jangan lagi kita dibatasi oleh sekat-sekat organisasi, apapun organisasimu. Jikalau engkau percaya Yesus Kristus mati dan berkorban untukmu, maka kita adalah saudara di dalam Kristus. Jangan lagi saling menyakiti, apalagi menghujat satu sama lain. Jangan lagi kita menyalahkan satu dengan yang lain, tapi marilah kita saling mengasihi sebagai anggota keluarga Allah. Hiduplah di dalam kasih satu terhadap yang lain, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sebagaimana Yesus berkata, kita harus saling mengasihi. Saudara-saudara, keluarga Allah adalah keluarga yang harus saling mengasihi. Bagaimana kita harus hidup mengasihi akan nampak dalam perbuatan kita sehari-hari. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, bagaimana hubungan kita antara kakak adik dalam keluarga, bagaimana hubungan kita di tempat pekerjaan, bagaimana hubungan kita di dalam
berbagai kegiatan kita, mungkin di sekolah, di kantor, dan berbagai tempat. Ini harus kita tunjukkan bahwa kita adalah anggota keluarga Allah, sehingga orang akan berkata, wow, ternyata seorang anak Allah hidupnya luar biasa. Seorang anak Allah, dia hidupnya menjadi berkah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang berkata, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas Kalvari, kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.